Apa yang menyebabkan siswa sulit memahami konsep materi GLBB dan gerak peluru? Oke, kalau misalkan ditanya apa penyebabnya, ini kasusnya lokal atau umum? Maksudnya lokal yang memang ditemui Emon di kelas, ataukah yang konteksnya umum lah, umumnya seluruh siswa tes sulit memahami konsep materi GLPP dan gerak peluru? Dua-duanya Pak Duden, umum dan Oh, khusus. dua-duanya. Nah, kalau misalkan materi GLBB dan gerak peluru itu apa dipandang sulit oleh siswa, ya kalau saya lihat banyak faktornya ya. Kalau secara umum gitu, secara umum faktornya banyak. Bisa faktor dalam internal siswanya atau faktor di luar siswa. Seandainya kita berfokus pada siswa, faktor internal misalkan kayak motivasi, kemudian kayak minat atau bakat. Jadi apakah mereka suka atau tidak ke fisika umumnya mempengaruhi cara dia dalam berusaha, berpikir, bertindak, sehingga ujung-ujungnya ya kalau misalkan dipandang tidak suka, ada kecenderungan dia tidak bisa memahami konsepnya. Itu kalau yang intrinsik. Kalau yang eksternal atau yang di luar bisa jadi apa yang dia dapatkan kurang mendukung pada pembentukan pemahaman konsep GLB dan gerak pelurunya yang baik. Jadi kurang mendukung. Contoh, misalkan cara guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Jadi ada kalanya membosankan, ada kalanya kurang bisa memfasilitasi siswa untuk berpikir dalam rangka memahami konsep dengan baik, atau sumber belajar yang kurang, atau lingkungan yang membuat dia tidak nyaman pada saat pembelajaran. Misal, oh lokasi sekolahnya dekat jalan raya sehingga berisik dan mengganggu konsentrasinya. Oh gurunya jarang masuk, yang ada hanya tugas-tugas tanpa ada penguatan konsep atau tanpa ada konfirmasi apakah yang dipahami siswa itu betul atau salah. Atau juga bisa jadi karena memang ketika dia berpikir hal-hal yang dia perlukan tidak ada. Misalkan ada tugas kelompok, ternyata dia fokus, dia aja yang mengerjakan sendiri, yang lain cuek, atau malah dianya yang cuek, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya secara umum, ada unsur yang sifatnya atau ada penyebab yang sifatnya dalam diri, ada juga yang di luar diri siswanya. Di dalam diri, salah satunya minat, bakat, motivasi, kesukaan, atau apa, dan sebagainya. Tapi yang di luar, bisa proses pembelajaran, sikap guru dalam memandu pembelajaran, sarana prasarana, sumber belajar, dan sebagainya. Itu kalau secara umum. Nah, kalau secara khusus, saya nggak bisa menyatakan secara spesifik. Harus bersumber pada data. Datanya, ya misalkan kalau di kelas Emon, ya Emon pasti tahu yang kenapa begitu. Tapi supaya lebih yakin, idealnya memang data itu nggak bisa diduga. Misalkan saja, kalau misalkan ingin lebih detail ya ditanya. Misalkan dalam bentuk angket, kenapa sulit? Apakah bagian tertentu yang sulit atau keseluruhan materi? Atau jangan-jangan materi prasyaratnya seandainya ini memerlukan prasyarat kurang bisa. Contoh, gerak peluru itu kan beberapa buku mendefinisikannya perpaduan antara GLB dan GLBP. Dia tahu gerak peluru secara umum, tetapi ketika dalam hitungan yang sifatnya kuantitatif, dia tidak bisa. Kenapa? Karena konsep GLB dan GLBB-nya belum paham sepenuhnya. Artinya konsep prasyarat menjadi permasalahan. Kemudian yang kedua, kecenderungan dalam penyelesaian soal-soal GLBB dan gerak parabola ataupun konsep fisika yang lainnya, guru itu selalu tergiur dengan yang sifatnya hitungan, meskipun tidak salah. Nah, bisa jadi ketika dia menghitung, justru konsep matematika yang kurang. Sebagai pendukung di dalam penyelesaian masalah fisika, kan matematika cukup penting perannya. Nah, bisa jadi dia tahu konsep, tetapi dalam perhitungan dia nggak bisa karena konsep matematikanya yang lemah. Begitu. Jadi,
Kemudian yang berikutnya lagi, guru bisa menilai sebenarnya baik secara observasi langsung atau tidak langsung, kenapa siswa itu tidak tidak apa ya, atau pemahaman konsepnya kurang. Sebenarnya secara naluri guru bisa tahu. Cuman belum tentu ketika guru ya mah gini, kalau tidak disertai data orang nggak akan percaya. Jadi harus ada data, misalkan data observasi, ada rubrik-rubrik atau ada indikator yang memang teramati yang menunjukkan pemahaman konsepnya rendah dan penyebabnya rendah. Kenapa? Misal penyebab pemahaman konsep rendah, contoh hasil ulangan yang mayoritas di bawah KKM kebanyakan. Penyebabnya apa? Bisa ditanya, bisa juga dari respon siswa ketika menjawab. Misalkan, oh cara menjawab, oh salah konsepnya di sini. Berarti penyebab rendahnya pemahaman konsep salah satunya miskonsepsi atau kesulitan belajar gitu. Jadi kalau ingin spesifik ya harus berbasis data. Kalau general ya kita bisa memanfaatkan penelitian-penelitian atau data-data terdahulu yang merujuk pada pemahaman konsep materi GLBB dan gerak peluru yang rendah gitu, Mon. Tapi kalau spesifik ya harus dilakukan di lapangan, di sekolah atau di kelas. Jadi saya nggak bisa menduga kalau alasan spesifik. Yang bisa saya kemukakan mungkin alasan atau penyebab yang sifatnya umum. Begitu. Ya, Pak Deden. Terkait dengan model pembelajaran problem based learning dan PJBL, menurut Pak Deden bagaimana? Problem based learning dan Project based learning, PJBL. Terkait materi fisika dan project. Oke. Khusus di gerak terus berubah beraturan dan gerak kira-kira itu lebih mantap atau kurang atau gimana? Oke. Ini setiap model pembelajaran biasanya ada karakteristik khas yang memang cocok diterapkan di dalam pembelajaran. Jadi tidak setiap model bisa diterapkan dalam seluruh materi, sangat bergantung juga pada karakteristik materi yang akan diajarkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah problem based learning dan project based konsepnya dengan kedua model itu, kalau kita melihat karakteristik modelnya. Misalkan problem based learning, misalkan ada 5 tahapan, misalkan yang pertama orientasi siswa pada masalah. Berarti kita memberikan permasalahan real yang sekiranya akan diselesaikan atau harus diselesaikan ketika mereka memahami konsep GLBB atau gerak peluru. Itu sangat nyambung. Nah, di dalam penyelesaian masalah mereka perlu konsep-konsep, perlu tool atau perlu senjata untuk menyelesaikan problem itu. Toolsnya atau senjatanya ya konsep materi GLBB dan gerak pelurunya yang bagus gitu. Jadi, nyambung kalau lihat dari segi karakteristik. Kemudian untuk yang PJBL project juga relatif sama. Misalkan seandainya project mulai dari masalah, kemudian berikutnya desain, seandainya dia berupa prototipe atau produk. Nah, dalam mendesain banyak hal yang harus diperhitungkan siswa, baik yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif terkait dengan ini kayak keakuratan data, kayak seandainya dia berbentuk produk atau prototipe, komponen-komponennya itu harus bagaimana, susun harus terbuat dari apa. Secara kuantitatif, ukurannya bagaimana, sistem kerjanya bagaimana, menggunakan perhitungan yang ada di konsep GLBB dan gerak peluru. Jadi kalau melihat karakteristik model dan materi GLBB dan gerak peluru dengan problem based learning dan PJBL, hemat saya, seandainya tujuannya hanya memahami konsep atau misalnya keterampilan berpikir atau yang lainnya, itu cocok kalau hemat saya. Begitu. Jika di sekolah kami itu Pak Deden, alat-alat lab untuk mendemonstrasikan maupun mempraktikumkan GLBB itu tidak tersedia. Nah, langkah yang harus dilakukan itu seperti apa, Pak Deden? Oke, gini. Ini mungkin yang harus digarisbawahi. Kalau khusus untuk materi GLBB dan gerak peluru, hemat saya,
ketika alat yang menurut kita ideal itu tidak ada, nampaknya masih bisa diadakan. Jangan ujug-ujug atau langsung, oh karena alat tidak ada, langsung aja ke virtual. Ingat, ini mata pelajaran fisika. Fisika itu kecenderungan hal-hal terkait fisik atau benda yang secara operasional harus terukur secara langsung. Jadi, ketika misalkan alat GLBB yang presisi atau yang dengan yang ideal tidak ada, gerak peluru yang tidak ada, misalkan ketika melakukan percobaan, maka yang kita lakukan bisa dengan alat-alat atau dengan komponen yang ada di sekitar. Contoh, GLBB, salah satu contoh GLBB gerak jatuh bebas. Tampaknya untuk gerak jatuh bebas, mungkin mereka punya jam. Seandainya HP tidak diperkenankan untuk dibawa ke kelas, mereka pasti ada yang punya jam. Atau kita sediakan stopwatch. Untuk bendanya ya bebas, dia hambatan udara atau gesekan udara ketika dia mengalami pergerakan relatif kecil. Biasanya kecenderungannya itu harus di hambatan udara. Itu juga bisa diantisipasi dengan luas penampang yang kecil ketika bergerak. Jadi GLBB sebenarnya masih bisa dilakukan tanpa menggunakan alat yang ideal. Dengan alat-alat yang ada di sekitar atau dengan peralatan yang mudah didapat di siswa bisa dilakukan. Untuk gerak peluru pun sama bisa. Sekarang itu kan sekarang relatif lebih canggih. Misalkan siswa memvideokan gerak peluru, kemudian guru memandu untuk menentukan besaran-besaran yang terlibat dalam gerak peluru itu dengan menggunakan teknologi. Sekarang ada software namanya tracker, itu bisa di-track gitu. Jadi bisa memanfaatkan teknologi untuk memvisualisasikan, untuk mengkuantitatifkan atau kuantisasi besaran-besaran fisika yang terlibat dalam gerak. Artinya tidak harus selalu ya. Ada pandai Pak, tapi kan ada virtual. Kenapa tidak pakai virtual? Jangan sampai untuk sesuatu yang bisa dihadirkan secara nyata, kita membuatnya secara virtual. Kalau nyata bisa dilakukan, hemat saya tidak harus dengan virtual. Virtual kan perannya bukan untuk menggantikan yang nyata, tetapi untuk melengkapi yang nyata atau dengan pertimbangan tertentu ketika dihadirkan secara nyata akan beresiko. Contoh, ketika kita menjelaskan konsep trafo misalkan step up atau step down sampai 220 volt, misalkan ketika misalkan hambatan kecil, kecenderungan kan akan bahaya menghasilkan arus yang besar. Itu nggak bisa dilakukan secara nyata pakai virtual. Atau misalkan keberlakuan hukum Newton atau hukum Ohm pada rangkaian listrik sederhana. Yang ada di power supply di sekolah itu kan 13. Bagaimana kalau saya ingin yang 15 volt? Bagaimana ingin yang 18 volt? Karena secara nyata tidak bisa dihadirkan, kita bisa menggunakan virtual. Tetapi jangan sampai keberadaan virtual menggantikan yang sebenarnya secara nyata bisa dihadirkan. Gitu yang agak salah kaprah, dipandang canggih karena dengan virtual. Kalau saya justru dipandang ketika nyata bisa diadakan, tiba-tiba langsung pakai yang virtual, itu kan malah jadi tidak bisa lagi gitu sifatnya. Begitu. Siap Pak Deden. Mohon bisa.